Oke, baik. Saudara tertutup terbuka? Tertutup saja. Oke, sudah siap Elizabeth? Tertutup, Elizabeth. Elizabeth sudah siap? Siap, Bapak. Oke, ada 3 bagian nanti kita lakukan ya. Pertama saudara presentasi skripsi, yang kedua tanya jawab, yang ketiga kita baca berita acara ujian skripsi. Nah, saudara presentasi 15 menit, sesudah itu tanya jawab, lalu berita acara ujian skripsi. Oke, Bapak Ibu tim penguji, Bapak Ibu pembimbing, hari ini saya buka secara resmi ujian saudara Elizabeth. Silakan Elizabeth duduk mulai dengan 15 menit memaparkan hasil saudara. Izin kita ujian 1 jam saja ya, jadi mohon untuk semua penguji, pembimbing untuk menyesuaikan waktu. Terima kasih. Silakan Elizabeth. Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu dosen, tim penguji, dan Bapak pembimbing 2, Bapak Andreas Go, dan saya hormati. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Perubahan Pola Kepemimpinan Ondoporo atau Ondohafi di Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Adapun latar belakang masalah, kepemimpinan tradisional di Papua terdiri dari beberapa tipe, yaitu tipe kepemimpinan pria berwibawa, tipe kepemimpinan Ondohafi atau kepala klan, tipe kepemimpinan raja, dan tipe kepemimpinan campuran, menurut Jos Robert Mansoben. Di sini peneliti lebih memfokuskan pada tipe kepemimpinan Ondohafi atau kepala klan yang terdapat pada masyarakat Sentani di Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Peneliti melihat bahwa kepemimpinan Ondohafi bersifat pewarisan atau secara patrilineal, sehingga penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana perubahan yang terjadi dalam kepemimpinan ketika seorang Ondohafi tidak melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Alasan penulis menulis skripsi ini karena jarak antara kampus ke lokasi penelitian dekat, sehingga dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Penulis ingin melihat bagaimana perubahan dalam prosesi pergantian serta pelantikan Ondohafi yang baru. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul Perubahan Pola Kepemimpinan Ondoporo atau Ondohafi di Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Next. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu pertama, mengapa terjadi pergantian kepemimpinan Ondohafi di Kampung Bambar. Yang kedua, bagaimana faktor pendorong dan penghambat perubahan kepemimpinan Ondohafi. Yang ketiga, bagaimana susunan struktur kepemimpinan Ondohafi. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pergantian kepemimpinan Ondohafi di Kampung Bambar, untuk mengetahui bagaimana faktor pendorong dan penghambat kepemimpinan Ondohafi, ingin mengetahui bagaimana susunan struktur kepemimpinan Ondohafi. Next. Kerangka konsep perubahan adalah perubahan yang dapat terjadi apabila suatu masyarakat mengalami sebuah pergeseran yang mengikuti perkembangan. Konsep pola adalah bentuk atau model yang memiliki keteraturan baik dalam desain maupun gagasan abstrak dan berkaitan dengan susunan bentuk,
atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi, baik bersifat alami ataupun sosial budaya. Konsep kepemimpinan adalah kemampuan dari seseorang, yaitu pemimpin atau leader, untuk mempengaruhi orang lain, yaitu yang dipimpin, dan pengikutnya sehingga orang lain bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin ini. Konsep Ondoporo atau Ondowafi adalah dalam pemerintahan adat, masyarakat asli Sentani dalam satu kampung terdapat satu Ondowafi. Ondowafi adalah pimpinan tertinggi dalam satu kampung sebagai kepala adat di kampung itu, dan dia mempunyai rakyat, wilayah, dan sumber daya alam yang tak terbatas bagaikan matahari. Ia sebagai pusat kehidupan masyarakatnya, ia adalah sentral kekuasaan. Next. Metode penelitian, kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, digunakan karena peneliti hendak berusaha menggambarkan suatu gejala sosial dengan tujuan menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi, yaitu menekankan pada perubahan pergantian Ondowafi ketika Ondowafi meninggal, melanggar norma-norma adat, dan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar. Hasil penelitian, penulis ingin agar tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi orang lain, serta bisa menjadi referensi apabila ada penelitian-penelitian lain yang menyangkut perubahan pergantian kepemimpinan Ondowafi, khususnya di Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Sistematika penulisan dalam uraian skripsi ini dikemukakan sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis besar isi dari skripsi, yaitu sebagai berikut: bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Next. Bab 2 itu gambaran umum lokasi penelitian. Di dalam gambaran umum lokasi penelitian ini terdapat lokasi, keadaan alam, demografi, permukiman, pendidikan, kesehatan, dan kebiasaan sehari-hari. Yang pertama, lokasi penelitian ini berada pada Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Di dalam lokasi ini terdapat sejarah Kampung Bambar, yaitu sejarah Kampung Bambar terbentuk dari serangkaian kejadian dan peristiwa masa lalu yang terjadi. Yang kedua, keadaan alam. Di dalam keadaan alam terdapat topografi, hidrologi, flora, fauna, dan musim. Dalam demografi terdapat keadaan penduduk, terus jumlah penduduk, jenis kelamin, pendidikan formal, pekerjaan, agama, dan kelompok etnik. Wilayah RT/RW, angka kelahiran dan kematian, migrasi, jumlah kepala keluarga per RW. Yang berikut pemukiman. Di dalam pemukiman terdapat letak rumah dalam kampung, jumlah rumah dalam kampung, balai adat atau rumah adat yang disebut OB,
pendidikan, terdapat pendidikan formal, kesehatan, dan yang terakhir kebiasaan sehari-hari. Bab 3 yaitu terdapat etnografi suku bangsa. Dalam etnografi suku bangsa terdapat 7 unsur budaya, yaitu bahasa, dalam bahasa, khususnya masyarakat Sentani, mereka semua menggunakan bahasa Sentani, tetapi di dalam bahasa Sentani terdapat 3 dialek, yaitu dialek Sentani Barat, dialek Sentani Tengah, dan dialek Sentani Timur. Khususnya untuk masyarakat Bambar, mereka menggunakan dialek Sentani Barat. Sistem pengetahuan, khususnya sistem pengetahuan yang terdapat pada masyarakat Sentani, semua umum, mereka menggunakan yang berkaitan dengan alam dan gejalanya. Dan juga berkaitan untuk mengukur jarak waktu, mengukur jarak hubungan dengan anggota tubuh. Yang ketiga, sistem organisasi sosial dan kekerabatan. Penduduk masyarakat Sentani, mereka memiliki sistem kekerabatan ada 3, yaitu tingkat IMEA, tingkat YO, dan tingkat konfederasi. Sistem teknologi dan peralatan hidup. Masyarakat Sentani, pada umumnya mereka menggunakan kapak batu sebagai sistem teknologi atau peralatan hidup. Dan juga mereka menggunakan kapak batu sebagai alat untuk pakai bayar mas kawin. Berikut sistem mata pencarian masyarakat Sentani. Umumnya mereka memiliki mata pencarian yang utama, yaitu meramu dan berladang. Meramu yaitu mereka menokok sagu. Terus yang kedua, menangkap ikan. Karena kebanyakan masyarakat Sentani mereka hidup di pinggiran danau, dan mata pencarian mereka juga salah satunya menangkap ikan. Tetapi ada pun juga mata pencarian tambahan. Mata pencarian tambahan itu mereka juga berkebun. Yang berikut sistem religi. Masyarakat Sentani, mereka juga mempercayai makhluk-makhluk halus yang hidup di dunia gaib dan yang tidak kelihatan. Dan roh-roh leluhur juga mereka mesti percaya. Yang terakhir, kesenian. Masyarakat Sentani mereka mengenal kesenian. Pertama ada tarian Isolo. Itu merupakan tradisi orang Sentani, yaitu mereka menari di atas perahu dari suatu kampung ke kampung lainnya. Tarian Awai Jale atau Rile Jale. Tarian ini menggambarkan keindahan alam danau Sentani pada waktu senja. Berikut seni ukir masyarakat Sentani. Mereka menggunakan kayu untuk membuat ukiran. Next.
Bab 4, hasil dan pembahasan sesuai pembatasan masalah yang diteliti, pergantian kepemimpinan non-doafi terjadi menurut informan Bapak Freddy Kawai, umur 55 tahun. Menurut ketentuan adat, pergantian kepemimpinan terjadi apabila seorang fungsionaris tidak dapat lagi menjalankan tugasnya karena meninggal dunia atau karena tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik atau melakukan pelanggaran terhadap norma-norma adat. Tetapi pergantian kepemimpinan non-doafi yang sangat berpengaruh, yaitu seorang non-doafi mengalami kematian atau meninggal dunia, sehingga sebagai pengganti non-doafi yang sebelumnya atau yang meninggal dunia adalah anaknya laki-laki, yang sulung atau yang tertua. Meskipun menurut ketentuan adat, calon pengganti pemimpin doafi harus anak laki-laki tertua dalam keluarga, namun dalam pelaksanaan ketentuan tersebut seringkali dilangkahi. Hal ini berkaitan sangat erat dengan berbagai faktor, seperti faktor usia, faktor kepribadian, adil, jujur, dan murah hati, faktor penguasaan adat istiadat, faktor kematangan mental dan fisik, sudah berkeluarga atau belum, dan faktor kepandaian memimpin. Seorang calon pengganti pemimpin biasanya disiapkan jauh sebelum melalui proses inisiasi maupun sosialisasi dalam keluarga maupun dalam masyarakat adat. Next. Ya, ini struktur adat kampung yang terdapat di Kampung Bambar. Dan ini dokumentasi berfoto, yaitu penulis atau peneliti mewawancarai informan yang bernama Bapak Freddy Kawai, umur 55 tahun. Ia sebagai kepala keret yang ada di Kampung Bambar. Struktur adat Kampung Bambar. Di dalam Kampung Bambar itu terdapat pemerintahan adat dan struktur kepemimpinan doafi. Di Kampung Bambar yaitu terdapat satuan doafi dan 4 kepala suku atau disebut dengan kosero. Dan masing-masing kosero memiliki kepala suku, masing-masing kosero atau kepala suku memiliki 5 kepala keret yang disebut akona. Dan juga ondoafi memiliki atau mempunyai pesuruh. 4 suku yang ada di Kampung Bambar adalah suku Kawai, suku Toang, suku Manuri, dan suku Ebe. Dari keempat suku yang ada di dalam Kampung Bambar, suku yang mengepalai sebagai ondoafi adalah suku Kawai. Di dalam struktur kepemimpinan ondoafi di Kampung Bambar, ondoafi sebagai kepala yang memimpin satu kampung di dalam Kampung Bambar itu. Dan kepala suku dan kepala keret serta pesuruh dari ondoafi, mereka juga mempunyai tugas dan fungsi serta peranannya sesuai dengan tradisi adat yang sejak dari nenek moyang sampai sekarang dalam struktur kepemimpinan klan kecil atau disebut IMEA, struktur tingkat kampung, YO, dan tingkat konfederasi. Dalam struktur organisasi pemerintahan adat, setiap IMEA dipimpin oleh seorang kepala yang disebut koselo atau kosero dan dibantu oleh 2 orang pegawai, yaitu Abu Ako atau juru bicara dan disebut Akonafafa atau bendahara. Menurut ketentuan adat, jabatan kepala klan kecil atau koselo harus diemban oleh anak sulung pemimpin sebelumnya. Peranan koselo
sebagai kepalanya ialah mengurus dan mengawasi hal-hal yang menyangkut kepentingan kelompoknya sendiri. Tugas seorang konselo yaitu urusan-urusan perkawinan, di satu pihak membayar dan mengatur pelaksanaan pemberian mas kawin kepada kelompok pemberi wanita dan pada pihak lain yang menerima dan mengatur penggunaan mas kawin yang diterima dari kelompok penerima gadis. Struktur kepemimpinan ONDOAFI atau tingkat kampung merupakan suatu komunitas kecil yang terdiri dari satu atau lebih kelompok kekerabatan berupa gabungan dari klan-klan kecil ini yang asal-usulnya ditarik dari nenek moyang yang sama atau juga merupakan gabungan dari klan-klan kecil yang bukan berasal dari satu nenek moyang. Satu komuniti kampung dengan wilayah atau teritorial yang merupakan milik suatu kampung dikuasai oleh kepala yang disebut ONDOAFI dan dibantu oleh 2 staf perangkat yang terbagi dalam 4 bidang ketatalaksanaan. Keempat bidang ketatalaksanaan termasuk dalam bidang keagamaan yang disebut Hulyo, bidang keamanan yang disebut Huyo Ayo, bidang kemakmuran yang disebut Humeameyo, dan bidang ketertiban yang disebut Yomeyameyo. Kedudukan seseorang sebagai ONDOAFI menurut ketentuan adat diabsakan oleh garis keturunan yang ditarik melalui garis lurus dengan pendiri kampung dan anak laki-laki sulung ONDOAFI sebelumnya. Seorang yang berkedudukan sebagai ONDOAFI mempunyai wewenang yang amat luas karena meliputi semua segi kehidupan dalam kampungnya, mencakup bidang-bidang keagamaan, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan sosial, bidang keamanan, dan bidang peradilan. Peranan serta kedudukan ONDOAFI ialah sebagai kepala komuniti kampung begitu penting sehingga mereka yang menduduki jabatan tersebut mendapat hak-hak istimewa seperti hak menerima sebagian hasil panen pertama dari setiap kebun di wilayah kampungnya, hak monopoli jenis sagu terbaik yang tumbuh di dusun milik kampungnya, hak memperoleh ikan paling besar hasil tangkapan penduduk di perairan danau wilayah kampungnya, hak memperoleh sebagian dari mas kawin setiap gadis di kampungnya, hak mempunyai istri sampai 5 orang jika istri pertama sampai yang keempat tidak mempunyai keturunan laki-laki. Struktur kepemimpinan ONDOAFI tingkat konfederasi. Di atas struktur kepemimpinan ONDOAFI pada kampung, orang Sentani mengenal pula tingkat kepemimpinan ONDOAFI yang disebut konfederasi. Adapun pemimpin dari suatu aliansi disebut Hu ONDOAFI atau Igwa ONDOAFI yang berarti ONDOAFI besar. Konfederasi adalah gabungan dari beberapa kampung yang mengakui kekuasaan seorang pemimpin di antara pemimpin yang ada sebagai pemimpin besarnya. Next. Bab 5 atau penutup. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan. Yang pertama, mengapa terjadi kepemimpinan ONDOAFI? Secara prinsip, semua jabatan dalam sistem kepemimpinan ONDOAFI, baik tingkat klan kecil maupun tingkat konfederasi, merupakan jabatan seumur hidup dan diwariskan secara patrilineal. Menurut ketentuan adat, pergantian kepemimpinan terjadi apabila seorang fungsionaris tidak dapat lagi menjalankan tugasnya karena meninggal dunia atau karena tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik atau melakukan pelanggaran terhadap norma-norma adat. Pergantian kepemimpinan ONDOAFI yang sangat berpengaruh yaitu seorang ONDOAFI mengalami kematian atau meninggal dunia sehingga sebagai pengganti ONDOAFI yang sebelumnya
atau yang meninggal dunia adalah anak laki-lakinya yang sulung atau yang tertua. Faktor pendorong pergantian kepemimpinan Ondoafi yaitu dianggap lemah dalam menjalankan tugasnya dapat diganti oleh salah seorang saudaranya. Misalnya, US di kampung 1 dinilai kurang mampu melaksanakan tugasnya sehingga diganti oleh seorang saudaranya yang bernama FS. Faktor penghambat pergantian kepemimpinan Ondoafi yaitu Ondoafi menikah dan hidup di kampung istrinya bertahun-tahun dan hidup individu semakin lama dan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya bertahun-tahun sehingga diadakan rapat umum di kampung dan ada tua-tua adat di kampung. Mereka berbicara dan menunjuk seorang adik laki-laki dari Ondoafi untuk menggantikan, tetapi takut terjadi perkelahian, takut menyalahkan kewenangan adat dan mengambil langkah yang salah dalam kepemimpinan Ondoafi. Struktur kepemimpinan ke Ondoafi itu terdapat 3 tingkat, yaitu klan kecil, tingkat kampung, dan tingkat konfederasi. Dalam struktur Ondoafi, di kampung Bambar yaitu tingkat klan kecil Imea, dan tingkat kampung Yo yaitu terdapat 1 kepala Ondoafi dan 4 kepala suku. Masing-masing kepala suku atau kosero memiliki 5 kepala keret dan juga memiliki 1 pesuruh, dan Ondoafi memiliki 1 pesuruh. Berdasarkan pembahasan di atas, perlu disampaikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi kepemimpinan Ondoafi di kampung Bambar agar dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai seorang Ondokoro atau Ondoafi harus ada sikap bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya agar tidak terjadi kekosongan pemimpin di dalam kampung Bambar. Next. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya tentang judul saya yaitu pola perubahan sistem kepemimpinan Ondokoro atau Ondoafi di kampung Bambar. Waktu saya kembalikan kepada Bapak pembawa acara. Update tadi itu? Iya benar, Pak Abdi. Iya, Cuma Pak mungkin Abdi, Prang. Bapak, Coba Kakak Simpson panggil dulu. Bapak di fakultas jadi. oh sudah. Ada. Ya. Mana ada nama? Elizabeth. Iya, Bapak. Ya, Saudara Elizabeth, kita masuk termen kedua. Saya mohon semua penguji di termen kedua dan pembimbing di termen kedua, kita menggunakan waktu ini hanya sisa beberapa puluh menit saja untuk kita menyelesaikan kegiatan ini. Kita masuk termen kedua. Saya mohon persediaan pertama Bapak Dr. Frederick Sokoi Esos Emsos untuk bisa memberikan beberapa catatan-catatan kurang lebih 20 menit. Saya persilakan. Terima kasih Pak Dr. Sokoi. Baik, tim penguji yang saya hormati, secara khusus Siap, pembimbing. selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Siap, Oi. Pak Degowo, boleh. Hormat.
Ada sekretaris jurusan, terima kasih lagi secara khusus Pak Abdi yang memoderasi diskusi kita. Ya, Pak Sugito. Close, Pak- close. Pak Iya. Sugito close. Halo, Ya, ya. Videonya close. Jelas, Bapak. Videonya di close. saya mohon maaf ini, Kasih tahu, Maafin. Saudara Elizabeth, saya belum Ya, dapat sudah, skripsinya dan apakah saya termasuk dalam dosen penguji kah? Saya belum ada konfirmasi itu. Yang ada di tangan saya ini adalah Aprilia Ya, Aibini. keluar dulu Pak. Go home, go. Tetapi karena saya sudah diundang masuk, pertama saya menyampaikan terima kasih untuk Saudara Elizabeth yang telah meneliti isu yang terkait dengan kepemimpinan, terutama kepemimpinan Ondofolo atau Ondoporo. Saya ada 2 pertanyaan saja. Pertama itu adalah Saudara Elizabeth sudah melakukan kajian pustaka. Kita ada sekitar 6 atau 7 skripsi yang menulis mengenai kepemimpinan saja. Ya, di sana ada Pak Oscar Siregar almarhum, ada juga dari sedikit tulisan dari Ibu Min Rumyak waktu itu. Kemudian ada disertasi dari tesis dari Pak Revasi, kemudian ada tulisan juga dari Pak Oscar, anak-anak yang melakukan PPL, itu juga ada khusus mengenai laporan mengenai Ondofolo. Apakah sudah dilakukan kajian studi pustaka terhadap penelitian-penelitian yang dilakukan, sehingga kita akan lihat kira-kira apa yang menjadi berbeda dengan tulisan Anda. Memang hari ini Anda berbicara mengenai perubahan terhadap kepemimpinan Ondofolo. Saya memang belum melihat wujud perubahan itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Saudara Elizabeth, di Doyo lokasinya, ya, dalam struktur hubungan Pak Kawai dengan kelompok Ondo yang lain itu seperti apa? Misalnya di Doyo Lama, Doyo Baru, dari Doyo Baru, Doyo Lama, kemudian ada Kuadeware, dan 4 kelompok yang disebut dengan konfederasi tadi itu. Mungkin 2 pertanyaan itu saja dari saya. Saya tidak memberi pertanyaan yang sifatnya teknis karena saya pikir apa yang sudah ditulis ini sesungguhnya juga sudah menjadi informasi umum. Hanya 2 saja, saya persilakan Saudara Elizabeth menjawab. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Di sini saya menggunakan buku dari Bapak Jasmine Soben terkait dengan judul saya Perubahan Pola Kepemimpinan Ondo Afi. Yang saya mau meneliti di sini, saya melihat pada bagaimana pergantian Ondo Afi ketika seorang Ondo Afi dia tidak menjalankan, dia punya tugas dan fungsi sebagai Ondo Afi di dalam kampung. Jadi saya mau melihat bagaimana dia punya proses-proses pergantian yang terjadi. Ketika Ondo Afi tidak menjalankan tugas, terus diturunkan ke dia punya anak yang tertua. Tetapi mungkin anaknya belum cukup umur, sehingga harus turunkan lagi ke dia punya adik laki-laki.
Dan pertanyaan yang kedua, kemarin saya terus penelitian, saya tidak meneliti terus mendapatkan informasi dari tidak langsung dengan Bapak Ondo Afi, karena Bapak Ondo Afi lagi sibuk, jadi saya meneliti terhadap dia punya kepala keret saja, dan saya tidak menanyakan ke kepala keret bagaimana konfederasi yang ada di bagian Doyo antara kampung satu dengan yang kampung yang lain. Ya begitu saya Bapak. Ya, saya langsung menanggapi ya. Saudara Elizabeth, saya pikir oke, jawaban Anda. Tetap kita sebut sistem kepemimpinan Ondoporo, ya. Nah, biasanya kebudayaan itu juga menyediakan alternatif. Jadi misalnya terjadi persoalan pada kepemimpinannya, misalnya yang bersangkutan itu karena beberapa kasus dia ada di tempat lain. Nah, tentu sekali budaya juga menyediakan pola-pola tertentu yang menjadi katup pengaman untuk menunjang atau menjadi bahan untuk mengambil keputusan. Jadi itu belum termasuk yang disampaikan oleh Elizabeth. Kasus-kasus yang disampaikan, misalnya adiknya bisa menggantikan kalau kakaknya tidak melaksanakan tugas dengan baik. Itu masih dalam ranah sistem kepemimpinan, jadi tidak terjadi perubahan. Yang terjadi perubahan apabila di tempat itu, misalnya kamu bisa menghubungkan sistem kepemimpinan orang Sentani dengan misalnya kampung adat. Itu menarik sekali kalau kamu hubungkan ke situ. Itu sebuah contoh yang bagus karena di Bambar itu Pak Ori itu adalah kepala kampungnya menurut versi pemerintahan formal itu. Nah, kalau misalnya itu bisa dilakukan kampung adat yang sekarang sedang digalakan oleh Pak Bupati, saya sebetulnya lebih senang kalau kamu bisa menghubungkan ke situ. Itu sumbangan kamu yang terbaik. Ya, jadi kalau yang sistem kepemimpinan memang tulisan terlalu banyak. Ya, ini tidak berarti bahwa kamu tidak meneliti kepemimpinan. Kepemimpinan masih menjadi isu yang penting orang Sentani. Tetapi kalau misalnya di Bambar, kebetulan Pak Ori Kawai itu juga adalah kepala kampungnya menurut versi pemerintah. Macam kepala desa begitu. Jadi dia Ondo tapi juga kepala desa. Ya. Jadi kalau dihubungkan dengan misalnya kampung adat, waduh itu menarik sekali, kamu bisa lakukan kajian yang lebih bagus dan mungkin bisa kamu kembangkan lebih jauh lagi. Jadi mungkin dari saya semacam itu. Sekali lagi terima kasih karena kamu bisa meneliti di Sentani, terutama dengan isu kepemimpinan. Demikian saya kembalikan ke Pak Abdi selaku ketua tim ujian hari ini, ujian skripsi. Terima kasih. Tuhan berkati. Semua yang dicatatkan. Yang berikutnya, mohon kesediaan Ibu Dr. Anda Leni Manalip untuk memberikan beberapa masukan-masukan pertanyaan. 20 menit dari sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Hormat. Ya, saya langsung, Saudara Elizabeth. Halo. Ya, di bagian judul topik skripsi saudara ini, saudara tulis perubahan pola kepemimpinan. Jadi waktu saya baca judul ini, saya berharap bahwa di dalam itu, khususnya di bab 4 di pembahasan, saudara ada bahas di sana tentang pola kepemimpinan. Nah, tapi rupanya judul ini
beda dengan yang ada di isi. Saudara hanya menjelaskan proses. Seperti tadi Pak Sokoi bertanya ya, ternyata tadi menurut Pak Sokoi ada kepemimpinan formal yang dipegang oleh atau yang bertanggung jawab, tadi ada nama yang disebut oleh Pak Sokoi, yang kemudian karena ada perubahan dalam sistem kepemimpinan formal ke pemimpinan adat karena menjadi kampung adat, sehingga kepemimpinan itu dijabat oleh yang bersangkutan, baik dia sebagai pemimpin formal juga sebagai pemimpin adat. Sehingga kalau seperti itu, satu orang harus membagi diri sebagai pemimpin adat dan sebagai pemimpin formal, maka sebaiknya di judul itu jangan perubahan pola kepemimpinan, tapi dualisme kepemimpinan. Karena satu orang itu dia harus menjabat dua kepemimpinan, baik dia sebagai pemimpin formal, dia juga sebagai pemimpin adat. Ya, nah itu nanti saudara berurusan dengan pembimbing saudara untuk merapikan supaya jangan sampai di judul lain isinya saudara lain. Tadinya saya juga berpikir sistem kepemimpinan saja, tapi karena penjelasan dari Pak Sokoi seperti itu, apakah itu benar? Saudara sempat menggali seperti itu? Apa yang dijelaskan oleh Pak Sokoi? Elizabeth? Iya, baik Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Saya tidak menggali sampai ke situ, saya cuma lihat dari bagaimana dia punya proses saja pergantiannya. Proses pergantian Ondoafi pada masyarakat di Kampung Bambar. Ya. Ketika tidak menjalankan tugasnya dengan baik, ya. Terus proses-proses apa yang dilakukan untuk menggantikan seorang Ondoafi yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, terus mau mengangkat Ondoafi yang baru, bagaimana proses itu berjalan untuk mengangkat Ondoafi yang baru. Ya, baik. Saya tanya lagi kepada saudara Elizabeth, memang istilah yang dipakai di Bambar Ondoporo atau Ondofolo? Di Bambar mereka menggunakan Ondoporo. Ondoporo. Kalau Ondofolo itu di bagian Sentani Tengah. Di Sentani Barat mereka menggunakan Ondoporo. Good. Kan kasih jempol buat saudara karena saudara bukan etnis Sentani. Opera itu dari Seru itu. Tapi saudara bisa meneliti sana, luar biasa, hebat. Cuma ya itu, kalau begitu, ya yang tadi Pak Sokoi sarankan itu disimpan dulu karena supaya tidak rubah banyak. Jadi judul ini saudara tulis saja sistem kepemimpinan. Nah, nanti di dalam baru dijelaskan tentang itu tadi. Proses pergantian, kalau dia kenapa, dia harus bagaimana, baru itu toh. Jadi isi itu tetap saja, ini saja sistem kepemimpinan. Jadi jangan lagi pakai perubahan pola. Karena kalau bicara perubahan pola itu berarti ada pola lama yang begini diganti dengan pola baru yang begini. Nah, sedangkan ini yang saudara jelaskan tadi ke Pak Sokoi, terus yang saudara juga tulis di dalam ini adalah pergantian, proses pergantian dari bapak kepada anak, kepada saudara laki-laki, dan seterusnya. Jadi nanti ini perubahan pola ini diganti saja dengan kata sistem, supaya isi di dalam tetap. Toh? Jadi sistem kepemimpinan Ondoporo. Nah, nanti ini tidak usah digaris miring lagi Ondoafi. Ondoporo saja. Nah, di dalam saudara nanti jelaskan di latar belakang, istilah ini berlaku di Bambar karena saudara penelitiannya di Bambar. Nah, yang di Sentani lain mungkin masih menggunakan Ondoafi. Nanti ada penjelasan saudara bahwa itu sama, tetapi istilah ini berlaku di Kampung Bambar. Toh? Seperti itu ya. Jadi tidak banyak yang dirubah. Begitu. Nah, jadi sistem kepemimpinan nanti baru saudara itu jelaskan di dalam seperti isi yang ada. Ya? Oke. Kita lanjut ke dalam, ya, Elizabeth,
ujian itu pada dasarnya untuk memberikan masukan, perbaikan supaya skripsi ini jauh lebih baik lagi dari yang sudah ada sekarang. Gitu ya. Saya tahu juga mungkin Anda buru-buru kerja ini karena dari bagian pendahuluan, ya, pendahuluan sampai ke belakang itu spasi yang saudara gunakan itu 1,5, bukan 2 ya, itu 1,5. Jadi standar penulisan skripsi itu harus spasi antar kalimat atas dan kalimat bawah itu harus 2. Ya, nanti dirubah ini spasi penulisannya spasi kalimat. Ya, jadi dengan huruf standar itu Times New Roman, fontnya 12. Ya, jadi jarak kalimat itu harus 2 spasi. Itu penulisan skripsi begitu ya. Oke. Kita lanjut. Di halaman 1 ini saudara ada masukkan tentang konsep alinea kedua itu, Indonesia sekarang ini dihadapkan oleh persoalan besar adalah tekanan global dan seterusnya sampai di bawah itu karena Indonesia sangat tidak mampu menjawab ketertinggalan dalam globalisasi itu sendiri. Apa hubungannya konsep ini masuk di dalam penulisan ini? Sistem kepemimpinan ini atau kepemimpinan Ondokoro. Kenapa dia ada masuk di situ? Apa keterkaitannya dengan topik saudara? Bisa saudara jawab? Iya, Ibu bisa. Karena sekarang Indonesia sudah dihadapkan oleh persoalan besar tekanan global sehingga menimbulkan banyak perubahan yang terjadi di dalam keterkaitan dengan kampung sehingga mungkin mereka dalam kampung mereka tidak atau Ondoafi itu karena seorang karena perubahan terjadi itu Oke. Udah. Itu artinya nanti saudara lihat kembali konsep-konsep kepemimpinan saja yang dimasukkan, yang tidak berkaitan, tidak mendukung, jangan dimasukkan ya. Yang ada berkaitan, yang dapat itu bermakna kepada penulisan ini, latar belakang. Begitu juga di bawah itu ada situasi global masa kini dan seterusnya, itu saudara tulis pengikutnya C. Kilson dalam kurung Safari 2004. Kalau tidak berkaitan, tidak ada berhubungan dengan sistem kepemimpinan, jangan dimasukkan. Saudara masukkan saja konsep yang berkaitan dengan kepemimpinan. Kan situasi global ini tidak merubah kepemimpinan yang ada di Bambar, toh? Kalau memang harus bergantian ya. Kalau memang harus terjadi pergantian ya pergantian. Bukan karena situasi global, itu karena sistem kepemimpinan adat yang ada di sana. Oke, Elizabeth. Jadi nanti lihat kalau dia tidak berhubungan, cari saja konsep yang berhubungan, misalnya kepemimpinan. Lebih bagus lagi saudara masukkan misalnya tentang penelitian terdahulu, tentang kepemimpinan. Tadi Pak Tokoy ada jelaskan banyak sekali penelitian terdahulu sebagai acuan saudara. 1 kah, 2, 1 dari luar, misalnya penelitian siapa di UI atau di UGM atau dari mana, USUK, daerah mana, kepemimpinan adat di mana, di Sulawesi kah, di mana. 1 kepemimpinan adat di Papua. Ambil salah satu yang tadi Pak Tokoy sebut. Ada banyak skripsi tentang kepemimpinan. Jadi supaya skripsi ini permuatan positif dan lebih kualitasnya lebih bagus ya. Oke.
Ya, kita lanjut. Halaman 3. Ya, itu ada konsep tentang Provinsi Papua, apa-apa gitu, saudara tulis semua sampai terakhir tuh ada Mepago, Lapago, Hanim A, itu tidak usah, itu dibuang saja. Kasih masuk saja itu tadi, konsep-konsep kepemimpinan. Nah, itu yang kedua itu ada di halaman 3 tuh oleh Mansoben, itu bukunya JR Mansoben itu tahun berapa? Harus kasih tahun di situ ya, supaya dilengkapi, karena itu sumber kutipan saudara ya. Terus di halaman 3 bagian bawah itu alasan saudara meneliti tentang kepemimpinan di saudara ambil lokasi di Kampung Bambar ini. Saudara katakan di situ untuk apa? Karena dapat apa? Menghemat waktu, biaya dan tenaga. Ya, itu alasan yang bersifat umum. Tapi kalau yang akademik, yang ilmiah kira-kira apa? Apa yang menjadi alasan ketertarikan saudara mau tulis ini tentang kepemimpinan? Ya, mungkin saudara bisa bilang bahwa alasan khususnya karena kepemimpinan di Kampung Bambar ini atau dia merupakan bagian dari kelompok atau masyarakat Sentani Barat yang berbeda dengan di tempat lain. Seperti tadi Pak Sopo ya ada jelaskan, mungkin itu bisa dikutip. Yang dulunya kampung formal, sekarang dia berubah jadi kampung adat. Mungkin itu jadi alasan akademik, ilmiah gitu ya. Bisa itu diambil. Nanti saudara ada rekaman toh bisa kutip nanti ambil itu. Jadi jangan bilang karena alasan biaya, apa itu alasan kedua. Tapi harus yang masukkan di sini ini skripsi ini ilmiah. Jadi hendaknya juga penulisan pemikiran yang bersifat ilmiah ya. Ya, sudah. Kita lari terus ke belakang. Halaman 5 itu ada teori struktural. Mengapa saudara menggunakan teori struktural dari Radcliffe Brown? Kenapa menggunakan ini? Teorinya Radcliffe Brown ini bisa dijelaskan? Alasan apa? Karena teori Radcliffe Brown dia melihat masyarakat yang hidup di tengah-tengah alam sebenarnya itu terdiri dari serangkaian gejala-gejala yang dapat disebut sebagai gejala sosial. Gitu. Bukankah Radcliffe Brown berbicara tentang struktur? Nanti saudara baca lagi kembali ya. Jadi alasan menggunakan teori Radcliffe Brown itu apa gitu ya? Kenapa? Oke, kita lanjut ke halaman 12. Saudara melakukan pengamatan. Di situ ada saudara penguji 10 menit lagi. 10 menit lagi. Ya. Terima kasih. Ya. Ada teknik pengamatan. Saudara mengamati hal apa saja? Apakah pergantian Ondoporo itu saudara ada di sana? Tidak ada. Itu? Ya? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Ini kapan? Kan saudara bilang ada pergantian. Itu kapan terjadinya? Sebelum saudara menulis skripsi? Pergantian itu terjadi? Nanti saudara jelaskan saja di situ. Di bagian halaman 12 teknik pengamatan. Saudara mengamati apa? Ya, hasil pengamatannya bagaimana? Ya, di bagian halaman 13 itu mestinya di bagian setelah studi pustaka, teknik studi pustaka, saudara masukkan di situ studi dokumentasi. Ini kenapa tidak dilakukan? Oke, nanti saudara lihat itu kembali. Kemudian di bagian bawah ada populasi dan informan kunci. Saudara katakan jumlah kepala keluarga di Bambar itu 1.102 kakak. Pertanyaan saya, berapa kakak yang diambil sebagai informan saudara? Apakah semuanya ini 1.102 ini? Atau berapa orang? 2 orang saja. 2 orang itu kan informan kunci, bukan
bukan anggota informan, bukan masyarakat yang toh? Jadi hanya 2 saja ini yang diambil. Iya, Ibu. Oke, nanti saudara harus tambah di situ ya. Selain 2 orang Ondo Afrika, Ondo Foro ini sebagai informan kunci, anggota masyarakat siapa gitu ya. Oke, lanjut terus. Itu halaman 16 bab 2 gambaran umum lokasi penelitian 2.1 lokasi. Nah, itu saudara ada tulis di situ A, itu mestinya bukan A tapi 2.1.1 ya. Sejarah asal usul saudara tulis bangsa Sentani. Mungkin kurang, harus tambah suku bangsa. Teliti ya? Jadi sama ya. Suku bangsa Sentani boleh, kalau bangsa Sentani wah. Nanti bagaimana ini? Oke, Elizabeth lanjut. Ya, di halaman 32 Elizabeth, tabel umur, tabel 2.3, umur penduduk menurut usia. Saudara punya interval ini, dia tidak konsisten. Saudara bikin di atas di usia 0 sampai 5, 6 sampai 11. Nanti di bagian usia 26, saudara tarik sampai 45. 26 sampai 45, 46 sampai 70. Jadi interval itu harus konsisten. Nah, interval yang dipakai, interval itu jarak umur ya, yang dipakai oleh BPS, Badan Pusat Statistik dalam mendata penduduk di Indonesia itu mereka pakai interval 5. Jadi 0 sampai 4, 5 sampai 10. Gitu ya. 5 sampai 9. 0, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 19, dan seterusnya. Nanti saudara lihat itu, halaman 32. Kita lanjut. Oke, di halaman 67. Lompat di bab 4 sudah langsung, karena tadi sudah ada kode waktu jadi. Halaman 67 ini tentang pembahasan. Elizabeth. Saudara katakan di situ di penjelasan tentang 4.2 faktor pendorong perubahan dan penghambat perubahan pergantian kepemimpinan Ondo Afi. Nanti Ondo Afi ganti dengan Ondo Foro saja. Istilah yang dipakai di Bambar ya itu yang saudara pakai karena saudara meneliti di Bambar toh. Oke. Yang saya ingin tanyakan di saudara sini, ini kan ada di situ penjelasan saudara 1 faktor pendorong dan seterusnya. Jadi saudara bilang di situ kalau Ondo Foro ini bersina, ya toh, maka hak kesulungannya harus diturunkan kepada yang harus diturunkan kepada anaknya digantikan oleh saudara laki-lakinya. Gitu toh, itu ada penjelasan situ. Alasan ditemukannya mengapa demikian bisa terjadi ialah sifat tidak baik dari ayah dapat diwariskan kepada anaknya. Jadi kalau ayahnya bersina, anaknya juga bersina. Ini menurut keterangan saudara di sini ya. Ya saya mau tanya, apakah hal itu tidak bisa dimaafkan? Kalau terjadi demikian. Jadi kalau sudah dia bikin kesalahan terus, dia salah terus. Jadi tidak ada pemberian maaf lagi. Ataukah harus dengan upacara? Seperti itu apa? Bagaimana? Menurut saudara apa? Menurut saya, yang saya dapat dari informan, tidak bisa karena dia sudah melanggar norma-norma adat yang berlaku di dalam kampung. Jadi ketika dia melakukan persalinan dengan dia punya saudara dalam satu rumpun keluarga, berarti dia tidak bisa harus turunkan ke dia punya anak, harus diturunkan ke dia punya adik laki-laki. Oke, ya, baik. Masih di halaman 67 itu bagian A, faktor persinahan dengan saudara. Ini termasuk faktor apa menurut Elizabeth? Pendorong atau penghambat? Pendorong. Pendorong untuk? Kenapa dia jadi faktor pendorong? Untuk ini bisa faktor pendorong karena bisa terjadi pergantian pemimpin. Oke.
Nah, bagian kesimpulan terakhir itu sebenarnya poin 1 itu tidak usah lagi ada pertanyaan, langsung saudara jawab saja. Hasil temuan dari wawancara pengamatan yang saudara lakukan itu, wawancara dengan masyarakat, dengan informan kunci, itu apa? Di sini kan saudara masih bertanya, mengapa terjadi pergantian kepemimpinan Ondo Api? Secara prinsip semua jabatan dan seterusnya. Itu langsung saja saudara nyatakan bahwa temuan lapangan atau temuan yang saudara dapatkan dari hasil pengamatan dan wawancara itu seperti ini nih. Nah, mungkin ditambah dengan interpretasi saudara. Interpretasi itu adalah hasil olahan saudara sendiri, bahwa karena tadi ada faktor penghambat, ada faktor pendorong sehingga seperti ini. Ya tadi saya tanya tidak bisa dimaafkan, saudara bilang tidak bisa. Nah, saudara analisis itu seperti itu. Oke, saya kira itu saja. Waktunya saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih Pak Dr. Simon Abdika Frank, Ibu Ivon, Pak Go. Terima kasih. Ya. Simpson. Ya, baik. Ibu Salam, Ibu. Dokter, ya, Ibu Dokter Dani Manalip, terima kasih ya sudah memberikan beberapa masukan sesuai dengan waktunya. Nah, Saudara Elizabeth siap? Siap. Saya bagian yang terakhir bertanya sebelum saya sampai memberikan ujian ini ke pembimbing 1 dan 2. Nah, Saudara Elizabeth, Saudara mau menulis mengenai perubahan ya, perubahan pola kepemimpinan. Kenapa sebetulnya Saudara mau menulis itu? Coba jawab dulu. Karena saya ingin mengetahui bagaimana dia punya proses pergantian kepemimpinan di Kampung Bambar ketika pemimpinnya sudah tidak menjalankan dia punya tugas dan fungsi atau dia prosesnya, proses pergantian saja. Berarti yang Anda mau lihat mengenai prosesnya saja. Iya. Saudara Elizabeth, nah kalau begitu, kalau saudara mau melihat prosesnya, seharusnya di dalam skripsi saudara ini ada gambaran proses yang lalu itu seperti apa. Prosesnya ya, proses pemilihannya ya, bukan yang lain-lainnya. Tolong ya, jadi prosesnya yang nanti saudara lebih konsen ke sini. Kalau Anda mau bicara tentang proses, berarti itu mulai dari pemilihannya bagaimana. Awalnya siapa. Nah, saya mau mengingatkan bahwa kepemimpinan Ondopolo atau Ondo Api yang ada di wilayah Ondo-Apian itu dia sifatnya monoton, sifatnya tunggal. Proses pemilihan itu dia berjalan sesuai dengan yang sudah digariskan dari leluhur. Itu harus ada gambaran itu di sini di dalam pembahasan saudara bahwa yang lalu itu seperti ini. Nah, dari proses itu apa yang saudara lihat yang berubah? Ya, pelantikan atau penobatan untuk menggantikan seorang Ondo Api yang lama ke yang baru. Ya, apa yang berubah dari prosesnya? Di mana yang berubah? Proses pelantikannya atau di proses penobatan. Kenapa? Ya, kalau yang lama seperti apa? Saudara bisa memberi catatan, kalau yang lama seperti apa, Saudara Elizabeth? Ini penting. Yang lama tuh mereka... Kenapa saya katakan, ya bagaimana? Yang lama mereka masih dengan alamnya, mereka tidak bekerja sama dengan pihak gereja, tapi... Bukan itu. Saudara
Yang lama itu kalau saudara menggambarkan ada waktunya, kapan itu mulai dibicarakan. Misalnya siang hari, malam hari, itu. Apakah ada perubahan dari sisi waktu, dari prosesnya? Misalnya. Kalau saudara mau melihat proses ya, proses apa itu pemilihannya itu yang harus saudara lebih tajam, harus masuk. Nah, kalau misalnya yang lalu pembicaraan on the follow itu dimulai misalnya hari tertentu, waktunya khusus. Siapa yang membicarakan? Apakah koselo-koselonya, abu-abu-abunya misalnya. Nah, ada perubahan enggak di sini? Gitu. Oke, silakan apa yang Elizabeth lihat dari perubahannya lagi? Kira-kira apa yang berubah? Tidak ada yang berubah, Bapak. Lalu, Masih kenapa tetap. kamu sebetulnya Elizabeth, ini tema yang bagus ya. Kalau Anda mau bilang perubahan pola kepemimpinan, saya bisa memberikan beberapa aspek yang harus dilihat misalnya. Pertama, itu Anda bisa lihat dari pemilihannya tadi ya, pemilihan on the follow itu. Nah, kalau yang dulu itu dia terstruktur, sekarang ada masukan-masukan nggak dari yang lain-lain? Ini ada perubahan, begitu. Apakah mesti anak pertama dari on the follow laki-laki? Ada perubahan nggak? Begitu. Ini dari, lalu dari strukturnya. Kalau strukturnya sudah seperti begitu, ada perubahan nggak dari struktur yang mendampingi beliau-beliau itu? Nah, kalau tidak ada perubahan, kita tidak bisa lihat dari struktur. Misalnya dari fungsinya on the follow, ada perubahan enggak? Nah, saya yakin dari sisi fungsi itu mesti ada perubahan. Kenapa? Karena masuknya gereja, masuknya pemerintahan, dan sebagainya. Mesti ada perubahan. Dia tidak ada dalam lingkup kampung saja. Dia tidak ada dalam lingkup keluarga saja, misalnya. Dia bisa bernegosiasi, bisa keluar dari kampung, dia ada di pemerintahan, ada di gereja. Itu yang bisa ini. Lalu kita bisa lihat juga mengenai kekuasaannya. Sekarang ini lebih otoriter atau lebih lembut atau lebih demokrasi misalnya karena on the follow itu otoriter. Apa yang dibilang A, B, B. Itu sifat dari kekuasaan. Nah, yang saya lihat misalnya di Ayapo sekarang ini tidak lagi lebih otoriter, walaupun dia memahami otoriter. Kenapa? Karena banyak masukan dari berbagai pihak, dari abu akanya, dari pendamping-pendampingnya, dan juga dari pemerintah dan gereja. Gitu. Nah, di situ sebetulnya bisa dipertajam. Kalau kita mau melihat yang namanya perubahan, ada pola perubahannya, terjadi pola perubahan dari yang terstruktur secara hierarki, ya, lalu dia berubah dengan gereja datang, pemerintah datang, pihak-pihak lain datang. Nah, itu ada perubahan itu, sehingga kita bisa memberi catatan. Saya pikir ini menarik sebetulnya, dan belum banyak sih sebetulnya yang memberi catatan seperti ini dalam naskah-naskah. Gitu. Sehingga saya berharap nanti itu coba dilihat. Nah, dan tadi saya katakan kalau dalam bentuk pemilihannya ada perubahan dari waktu, boleh kita sampaikan. Oh, waktunya tidak lagi menunggu matahari terbit misalnya. Kapan saja boleh. Itu ada perubahan dari pola yang lama ke pola yang baru. Nanti kenapa itu terjadi? Aspek lainnya Anda bicara gereja dan lain-lainnya. Gitu ya, saya pikir datamu itu ada, dan saya yakin pembimbing sudah bisa memberi catatan itu. Sehingga ada tergambar pola yang lama dan pola yang baru, tetapi tidak merubah secara keseluruhan misalnya hasilnya. Gitu. Nah, yang saudara lihat, yang saudara temukan di lapangan, perubahannya apa saja? Elizabeth. Sebenarnya tidak ada perubahan. Dia memang dari atas ke bawah sampai di bawah tetap saja. Jangan, saudara tidak boleh bilang begitu.
Tidak bisa statement saudara begitu, gitu loh. Tadi dengan masukan dan apa yang saya sampaikan itu, mesti ada perubahan walaupun kecil, pasti. Kalau struktur mungkin tidak. Nah, saya kasih catatan, struktur sekarang itu dia berubah. Dulu menjadi bagian dari komunitas besar, misalnya desa. Sekarang kan jadi kampung adat, toh. Iya. Nah, tapi di dalam kampung adat itu kan ada kepala kampung, ada ondofolo, itu ada perubahan yang saudara bisa lihat. Bukan, memang ada dua bentuk pelayanan publik yang diberikan terhadap masyarakatnya dan di luar masyarakatnya. Itu pasti ada perubahan. Dan kalau itu Anda melihat, ya, saya pikir tesis skripsi saudara ini tepat melihat ada perubahan walaupun itu kecil. Nah, saya kasih contoh di Ayapo. Saya dua kegiatan beberapa tahun terakhir ini ada di Ayapo. Nah, di Ayapo itu ada struktur yang di atas yang namanya ondofolo dan perangkatnya, lalu di bawah diberi catatan mereka-mereka yang memimpin kampung ini, kepala kampung, sekretaris kampung, bendahara kampung, ini mereka diberi catatan menjadi fungsionaris di dalam itu, fungsionaris. Nah, ini perubahan sehingga struktur dia menempel di struktur yang sudah ada. Gitu. Nah, itu yang saya katakan sebenarnya skripsimu ini menarik kalau dilihat lebih ke dalam. Saya sarankan coba dilihat dari tadi beberapa aspek. Pemilihan, struktur, kekuasaan, mungkin 3 aspek itu saja Anda lihat bahwa ada perubahan. Begitu ya, saudara Elizabeth. Jangan saudara statementnya tidak ada perubahan. Padahal saudara menulis perubahan pola kepemimpinan. Nah, saya kembalikan ke pembimbing. Terima kasih masukan saya itu. Silakan Ibu Pembimbing, Ibu dan Bapak Pembimbing 1 dan 2 diberi kesempatan. Terima kasih. Ibu Ivon dulu. Ibu Ivon dulu. Silakan Dr. Ivon, Dr. Anda Ivon memberikan masukan, saran dan perbaikan. Silakan Bu Dr. Ivon. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Pertama-tama saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada tim penguji. Pertama, kedua, ketiga, walaupun di awal saya belum sempat bergabung, tetapi saya yakin Bapak Ibu tim penguji sudah memberikan saran guna untuk perbaikan nanti dalam skripsi dari saudara Elizabeth. Kenapa putus kah? Oke. Minta maaf tadi ya, dia tidak terkonek tapi baik. Jadi sekali lagi ya, terima kasih masukan-masukan dari tim penguji. Saya pikir ini sangat berguna untuk mahasiswa dan saya harap Elizabeth sudah bisa dapat mencatat dengan baik. Terus kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi atau masukan tadi, mulai dari saya sempat ikut dari Ibu Dr. Leni Manalip, itu banyak hal catatan nanti dikonsultasikan lagi. Terus kemudian tadi dengan Pak Dr. Abdi, itu sebenarnya sudah tepat dan harusnya sudah bisa dijawab dengan pola kepemimpinan karena yang tentang perubahan kayak itu sudah didiskusikan, tapi nanti coba Elizabeth ya perhatikan kembali lagi ya apa yang disampaikan tadi. Terus kemudian
Saya kira catatan ini sangat berguna. Untuk itu, nanti setelah yang bisa dikonsultasi kembali lagi dengan kami selaku pembimbing 1 dan juga dengan Pak Andi. Mudah-mudahan ada waktu untuk kan ya, kalau halo, halo, Yuk, Bisa silakan dengar? Ibu. Bisa, hampir. Ibu Dr. Ivon sudah selesai? Tambahan saran dari pembimbing 2 lagi, silakan. Oh, baik. Saya kembalikan ke Ya, terima kasih Bu Dr. Ivon. Pak maaf ya, dia hilang. Andreas Go, SOS MSI, pembimbing 2, silakan Pak Andreas Go, SOS Ya, MSI. saya terima kasih Dr. Apifran, juga Ibu Ivon, Ibu Leni, dan siapa ini, Auparai. Saya mungkin yang ditekankan oleh penulis peneliti itu perubahan, tapi perubahan internal. Jadi bukan perubahan eksternal. Mungkin usul Ibu penguji tadi, Ibu Leni, tentang judul, kita ganti judul dari perubahan menjadi sistem kepemimpinan Ondoforo, itu mungkin lebih tepat supaya tidak mengubah, Merubah isi, ya. Karena tidak waktu ini. jadi Merubah isi. ya mungkin pengertiannya internal dalam struktur keondoafian, tapi pembaca nanti mengerti kalau judul itu berarti apakah ada perubahan eksternal ke dalam. Menurut penulis itu justru menekankan perubahan internalnya. Bagaimana prosesinya itu, lebih ke tingkatan itu. Jadi mungkin kita ubah judulnya, lalu desain latar belakang tadi. Iya. Kemudian kalau soal teori itu memang dalam konteks antropologi politik, sistem keondoafian itu mereka struktural fungsional, ada dalam pendekatan struktural fungsional. Jadi tepat, tapi mungkin mengapa Auparai harus menggunakan teori struktural fungsional, itulah yang mesti dijelaskan oleh Auparai. Penekanan itu, penekanan penggunaan teori itu mesti dijelaskan dalam penambahan atau revisi nanti. Iya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Betul, Bapak. Hormat, betul. Maksud saya tadi begitu. Ya. Saja. Baik. Paham. Terima kasih Pak Andreas Go, SOS MSI, pembimbing 2. Baik, sebelum saya skors 2 menit saja, kalau ada tim penguji lain yang mau memberikan saran, 2 menit saja. Sesudah itu saya skors. Silahkan Ibu Dr. Leni, ada masukan tambahan? Dari saya cukup. Yang tadi sudah dicatat oleh Elizabeth. Oke, Pak Dr. Sokoi masih monitor, masih mengikuti, mau ada tambahan? Ya, Bung Abdi, Bung Dr. Abdi, hormat. Kalau dari saya, dia tetap saja menulis mengenai sistem kepemimpinan Ondoporo. Apa yang disampaikan dalam tulisan dari mahasiswa, sebetulnya itu selalu ada dalam semua kebudayaan. Jadi kebudayaan juga menyediakan kemudahan-kemudahan bila terjadi persoalan. Apa yang disampaikan oleh mahasiswa kita, sesungguhnya dia
sedang menyoroti persoalan-persoalan yang sebetulnya itu juga selalu ada dalam semua kepemimpinan. Jadi kepemimpinan adat maksudnya. Jadi case-case yang ditunjukkan itu sesungguhnya juga bagian dari sebuah sistem kepemimpinan tradisional. Nah, kalau dia berpikir mengenai perubahan sistem atau sistem kepemimpinan Ndofolo, maka mungkin juga dia perlihatkan di satu sisi yang idealnya begini, yang sekarang terjadi ini seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa saja kita kategorikan apakah ini yang prinsip sekali dalam unsur-unsur yang wajib pada masyarakat Sentani, ataukah dia pada bagian luarannya. Jadi, tapi dari beberapa case yang ditampilkan sebetulnya masih dalam sistem kepemimpinan Ondoporo pada masyarakat di di Doyo, di Bambar. Jadi meskipun dia hanya menggunakan sistem kepemimpinan Ondoporo di Bambar, dia tidak akan mengganggu semua hal. Apa yang dia tulis sudah cukup representatif, tetapi jangan dia menyebut perubahan, karena kalau menyebut perubahan sistem, maka kita juga harus berpikir, dia harus memperlihatkan data, bagian-bagian manakah yang sedang berubah, meskipun tadi sudah ada penjelasan mengenai misalnya, kalau anaknya atau yang bersangkutan itu mempunyai masalah, lalu dia akan diganti. Itu sesuatu yang biasanya ada, dan itu terus-menerus, bukan saja kasus di Bambar, tetapi itu masih dalam ranah ideal. Mungkin dari saya semacam itu, jadi kita tetap dorong kamu menggunakan sistem kepemimpinan Ondoporo pada masyarakat di Bambar. Cukup, saya pikir itu representatif sesuai dengan isi yang ada. Demikian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya Scott. Bagaimana? Satu-satu. Ya, untuk Pak Sokoi atau untuk semua Bapak Ibu. Kita banyak orang sudah mengkaji tentang orang Sentani, kepemimpinan orang Sentani, termasuk catatan atau skripsinya Bapak Oscar, kemudian kalau Pak Mansoben punya, kita masih ada. Hampir catatan-catatan itu, apakah kita di jurusan masih ada atau tidak, itu yang saya tanya Bapak Ibu. Pak Sokoi punya filenya, skripsinya Pak Oscar? Ya, saya pikir secara dokumen nanti nih Simpson, dan harus ada, tidak boleh tidak ada. Gitu. Ya itu saja. Baik. Meskipun Adego keton cari juga susah dapat, tapi coba nanti kita cari dulu. Ada. Kita pastikan ada. Baik, Bapak Ibu, tim penguji dan pembimbing. Ya. Waktu saya skors, saya mohon siapa itu dia. Baik, ya. Saudara Elizabeth siap menerima semua konsekuensi berita acara ujian skripsi? Siap. Ya, sidang skor saya buka. Berita acara ujian skripsi. Dengar baik-baik Elizabeth ya. Pada hari ini Jumat 6 November 2020 di ruang ujian Fakultas Ilmu Politik telah datang menghadap panitia pelaksana dan tim penguji skripsi, panitia pelaksana dekan FISIP, pembantu dekan FISIP 1, tim penguji Dr. Simon Artiko MSc, Dr. Frederick Sokoi SOS MSOS, Dr. Leni M. Manalip MSc, Dr. Anda Agustina Ivone Poli MSc, Andres Go SOS MSc. Seorang mahasiswi nama Elizabeth Papuana Auparai, NIM 201603110240023, jenjang program strata 1, program studi antropologi sosial, jurusan antropologi. Dengan maksud mempertahankan skripsi berjudul Perubahan Pola Kepemimpinan Ondopolo di Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dengan dosen pembimbing 1, Dr. Anda Agustina Ivone Polisi, dosen pembimbing 2, Andres Go SSMC. Dan dimulai jam 10.10 waktu Indonesia Timur, dan diajukan pertanyaan-pertanyaan oleh tim penguji.
berbagai catatan dari saudara mahasiswa menjawabnya. Teruji. Menetapkan saudara Elizabeth Auparai. Ada dengar Elizabeth? Ya, saudara dinyatakan tidak lulus dicoret. Saudara dinyatakan tidak lulus dicoret. Ya, sudah terima? Saudara Elizabeth terima pernyataan ujian hari ini? Siap terima. Tidak lulus dicoret. Berita acara dibacakan di depan sidang dan ditutup pada jam 12.14. Bagaimana Elizabeth? Terima hasil ujian? Siap terima. Saudara dinyatakan apa? Lulus. Dari mana saudara lulus? Ya, selamat ya, saudara dinyatakan lulus. Sudah ada di berita acara. Itu lagi Abner ini. Ya. Apa-apa, itu juga baik. Panitia pelaksana dan tim penguji. Dr. Septemsa, Esos MSc, dekan Marina Praj, Esos M. PhD, pembantu dekan, Dr. Randa Leni M. Manalip MSc, ketua pelaksana, tim penguji. Dr. Randa Agustina Fonipoli MSc, pembimbing 1, Andreas Go Esos MSc, pembimbing 2, Dr. Simon Afrika Prang MSc, ketua ujian, Dr. Frederick Sokoy Esos MSOS, anggota ujian, Dr. Randa Leni Manalip MSc, anggota ujian. Dengan demikian berita acara ujian ini selesai dibacakan dan ujian skripsi secara resmi ditutup. Terima kasih semuanya. Selamat. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk semua. Ya. Makasih. Selamat ya.